Shalom, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah dipanggil menjadi satu. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini dan Kau urapi sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Kami bersyukur, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Berkati seluruh yang mengikuti jam ibadah sore ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dipanggil menjadi satu. Nah, ada dua kata yang menarik yang perlu kita pikirkan adalah keseragaman, yang kedua kebinekaan atau keanekaragaman. Keseragaman itu menarik, saudara. Ya, kalau kita melihat dalam setiap kegiatan, kalau ada yang seragam itu menunjukkan identitasnya. Menarik. Tapi kalau mau jujur, di balik keseragaman itu memang terkesan ada unsur menyatukan, tetapi sekaligus membedakan. Nggak bisa dipungkiri. Yang kedua, kebinekaan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri. Kita ada di tengah-tengah keanekaragaman. Namun satu sisi yang perlu kita lihat, saudara, bahwa persatuan umat Kristen itu bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia. Karena sudah ada di dalam Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 1, Filipi 2 ayat 1 diungkapkan di dalam Kristus yang memungkinkan kita disatukan. Namun di balik itu dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, ini yang perlu kita pelihara. Memang kita sudah disatukan oleh Tuhan, namun kita perlu memelihara kesatuan itu. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita melihat sini ada ungkapan kesatuan roh. Nah, sekali lagi kesatuan roh ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Nah, kata berusahalah dalam ayat ini diambil dari kata Yunani spudazo. Artinya berupaya dengan sekuat tenaga, upayakan sepenuhnya, ya, dengan bekerja keras. Jadi tidak boleh leha-leha. Jadi ada niat, ada komitmen untuk memelihara kesatuan itu. Nah, kata berusahalah untuk memelihara kesatuan roh ditulis dalam bentuk imperatif. Berarti ini perintah. Dan waktu tensisnya, waktu present tense kala kini. Artinya, berusahalah dengan sekuat tenagamu, ya, untuk memelihara kesatuan itu secara terus-menerus. Jadi satu upaya yang harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Nah, saudara, kita seharusnya dipanggil menjadi satu. Ini penting. Indonesia, negara kita, dikenal dengan NKRI, dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ras, cara berpikir, strata sosial, dengan pulau-pulau yang berbeda-beda, begitu banyak pulau-pulau. Tapi dikatakan berbeda, tetapi tetap satu. Jauh sebelum diungkapkan istilah Bhinneka Tunggal Ika, 2000 tahun lebih yang lalu, prinsip ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di saat beliau mau meninggalkan dunia ini untuk kembali ke sorga. Beliau menitip pesan supaya murid-murid bersatu, adanya persatuan yang harmoni dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Lalu kemudian Paulus mengembangkan dalam 1 Korintus pasal 12 dengan istilah banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, saudara, dipanggil menjadi satu. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, dipanggil menjadi satu bukan berarti setiap anggota harus sama. Berarti di sini kita siap menerima perbedaan. Nah, untuk memahami latar belakang. Kalau kita melihat gereja Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 misalnya. Satu hal yang menarik yang perlu kita amati. Paulus memberikan respon. Karena apa? Karena cara kita meresponi sesuatu hal sedikit banyak mengindikasikan siapa kita. Jadi Paulus melihat
bagaimana sikap hidup orang-orang Korintus yang ada dalam gereja. Bagaimana mereka meresponi atau menanggapi, rupanya memberikan indikasi mereka sebenarnya ya enggak rohani. Ya, hidup kerohanian mereka dipenuhi dengan perselisihan dan perpecahan. Mereka hidup mengelompok, terjadi favoritisme pemimpin. Ada yang berkata, aku kelompok Apolos, aku kelompok Paulus, aku kelompok Kefas atau Petrus. Nah, dari perpecahan, iri hati, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, mereka justru nampaknya belum dewasa dan masih menunjukkan manusia duniawi. Dan Paulus ungkapkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, kamu belum dewasa. Dan menarik, kata Yunani belum dewasa di sini dari kata nevios, kamu masih bayi. Dan kata manusia duniawi dari kata sarkinos. Akhiran inos di sini terbuat dari, berarti mereka masih hidup dalam kedagingan. Sarkinos terbuat dari daging. Karena hidup mereka berdasarkan pengelompokan. Artinya mereka Kristen. Tapi hidup kekristenan mereka nggak jauh beda dengan orang-orang yang di luar Kristen. Nah, lalu kemudian isu yang menarik di gereja Korintus, yaitu masalah karunia rohani. Terjadi konflik, sulit untuk kompak. Dan gereja Korintus, gereja yang betul-betul kaya dengan karunia rohani, saudara. Karena itu begitu banyak diungkapkan tentang karunia-karunia rohani. Sesungguhnya kalau kita melihat karunia rohani itu bukan potensi diri. Bukan hasil dari sebuah latihan atau pelatihan. Atau hasil dari sebuah studi. Tapi itu pemberian Allah, anugerah Allah. Beda dengan bakat. Bakat secara alami dari lahir sudah nampak. Karunia rohani tidak. Tadinya dia nggak bisa apa-apa. Karena dia ada di dalam Tuhan, sementara gereja membutuhkan keterlibatan. Tadinya dia nggak bisa apa-apa, dia mulai memberi diri dan Tuhan lengkapi. Jadi karunia rohani itu berbeda-beda. Bisa menjadi alasan untuk membuat semacam hierarki rohani yang tidak benar, saudara. Nah, gereja terdiri atas banyak anggota dan memiliki karunia-karunia yang berbeda. Oleh sebab itu gereja sangat rentan untuk mengalami perpecahan. Apalagi jika masing-masing anggota menempatkan atau mengedepankan egonya. Artinya egosentris, memusatkan pada dirinya. Ada yang menganggap bahwa karunia yang spektakuler itu menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, wah dia numpang tangan langsung orang sembuh. Wah itu orang hebat, orangnya Allah. Karunia dipakai sebenarnya bukan untuk diri sendiri. Karunia itu dipakai untuk melayani orang lain. Bukan untuk menonjolkan kerohanian kita. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, tetap berbeda dalam satu kesatuan. Ya, kalau kita melihat tradisi Roma abad pertama, mempercayai perbedaan status setiap orang. Jadi waktu itu ada kasta, ada tingkat kehidupan. Ya, karena itu Paulus berbicara hal ini kepada mereka. Ya, budak sama seperti alat kerja. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ayat ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tradisi Roma waktu itu ada sikap yang membeda-bedakan. Mengapa dalam ayat kita baca tadi, ayat 13, dikatakan ada kelompok, ras. Kamu orang Yahudi, kita tahu orang Yahudi adalah orang yang diutamakan oleh Tuhan, bangsa pilihan Allah. Ada orang Yunani disebut bangsa kafir.
lalu ada budak, dan ada orang merdeka yaitu majikan. Budak saya katakan tadi alat kerja. Nah, ketika seseorang ada dalam Kristus, kita temukan istilah dikatakan tadi telah dibaptis. Jadi ayat ini merujuk kepada satu pemahaman. Kita adalah satu tubuh karena sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ini berarti dalam Kristus semua orang itu memiliki derajat yang sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa demikian? Karena kita satu tubuh. Karena kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, jadi ayat ini dikatakan ayat 13, kamu telah dibaptis, dari kata baptistemen. Adalah kata kerja yang berbentuk aorist, indikatif pasif. Nah, bentuk aorist itu bentuk past tense, bentuk lampau yang terjadi sekali. Nah, ini bentuk pasif, artinya kita tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak ambil bagian. Itulah anugerah. Jadi kata telah dibaptis ini menyiratkan sebuah karya yang sudah selesai di masa lalu. Jadi waktu kita percaya lahir baru, Roh Kudus membaptiskan kita. Jadi sudah terjadi dan tidak terjadi berulang-ulang, saudara. Memang istilah dibaptis Roh Kudus ini seringkali jadi problematik, jadi perdebatan. Nah, kita perlu paham penuh Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu kata imperatif, kata perintah yang harus terjadi berulang kali. Dalam Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dari kata plero, artinya dikuasai, dikendalikan, dipimpin, diatur. Baik pikiran, perasaan, kehendak kita di bawah kendalinya Tuhan. Dan itu kata kerja pasif, artinya kita harus memberikan diri kita untuk dipenuhi. Nah, lalu bentuk waktunya terus menerus, bentuk present tense. Terus menerus kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi. Jadi ketika kita tidak penuh roh, maka kita penuh, Roh Kudus. Jadi inilah prinsip. Lalu kita melihat di sini. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti saya dimiliki oleh Roh Kudus. Artinya dikontrol secara totality, secara total oleh Tuhan Yesus. Sedangkan dibaptis Roh Kudus itu berarti saya menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, ketika kita percaya pada Yesus, kita satu. Jadi jangan membeda-bedakan orang karena melihat rasnya. Kita sudah satu dalam Kristus. Jadi roh yang sama yaitu Roh Kudus mengisi hidup setiap orang dalam jemaat. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memungkinkan saudara dan saya bisa berkata Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi roh yang sama yaitu Roh Kudus mengisi hidup saudara dan saya di dalam gereja. Dan ia juga Roh Kudus memberikan karunia rohani yang beragam-ragam, saudara. Tujuannya apa? Agar semua jemaat bekerja sama demi mencapai satu tujuan. Yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi segala potensi yang Tuhan berikan itu untuk kita pakai bersama-sama untuk melayani. Dan goalnya, tujuannya adalah untuk supaya Tuhan ditinggikan. Jadi setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda-beda untuk maksud dan tujuan yang Allah tetapkan. Karunia itu bukan untuk dibanding-bandingkan, apalagi untuk dipertandingkan, bukan. Hal itu akan membuat relasi persekutuan menjadi tidak nyaman kalau dibanding-bandingkan dan dipertandingkan, sehingga panggilan kesatuan gereja menjadi terbengkalai, kacau. Sebagian orang tidak mau terlibat dalam pelayanan, sebagian lagi justru ingin berkuasa, dan keduanya adalah ekstrim yang salah, sehingga gereja tidak bisa kompak. Nah, mari kita lihat kembali 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan ayat 20.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jika benar ia tidak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Ayat ini jelas. Tangan tidak boleh berkata pada kaki, karena kamu bukan tangan, maka kamu bukan kaki. Ya, kaki tidak boleh berkata kepada mulut, karena kamu bukan kaki, maka kamu bukan tubuh. Jadi kita melihat Allah sudah menempatkan setiap anggota tubuh dengan keunikannya dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Paulus ingin menekankan adanya persatuan yang harmonis. Di mana anggota tubuh yang berbeda-beda itu adalah satu tubuh. Banyak anggota, tetapi satu tubuh, saudara. Nah, mari kita lihat. Jadi, tangan tidak boleh menuntut. Ya, itu saling membutuhkan. Ya, mata, bayangkan kalau semua bagian tubuh adalah mata. Bagaimana untuk mencium? Bagaimana untuk berjalan? Bagaimana untuk memegang? Masing-masing punya peran. Nah, saudara, sebagai contoh sederhana, misalnya, kaki dengan bangganya, kalau tidak ada aku, maka kamu tidak bisa berjalan kemana-mana. Tangan berkata, jangan kau sombong, kaki. Kalau tidak ada aku, kamu tidak bisa bekerja. Kamu tidak bisa menikmati sesuatu. Lalu mulut berkata, kalian gombal semua. Kalau tidak ada aku, kamu tidak bisa menikmati. Lalu semua saling menyalahkan, ujungnya yang disalahin perut. Oh, kamu perut enak. Kami bekerja, kamu yang menikmati. Akhirnya mereka sepakat untuk mengambil keputusan, untuk apa? Untuk tidak makan, tidak bekerja. Saudara bisa bayangkan, kalau tidak makan, tidak bekerja, berarti tubuh mereka lemas. Itu yang terjadi. Jadi kita melihat, masing-masing kita berbeda-beda. Karena itu belajar menerima keperbedaan kita. Jangan kita ingin mau menjadikan orang lain seperti saya. Masing-masing kita sadar bahwa kita punya fungsi, punya tugas, punya peran. Namun itu semua untuk kebersamaan kita. Yang kedua, dipanggil menjadi satu. Bukan berarti tidak ada anggota yang lebih penting dari yang lain. Artinya apa? Kita saling membutuhkan, sama-sama penting. Ada baiknya saya bacakan dulu 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 26. Jadi mata tidak dapat berkata-kata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota tubuh yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara, jadi kita melihat di sini, tiap-tiap anggota tubuh tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tangan tetap membutuhkan kaki, kaki membutuhkan tangan. Mulut, hidung, mata, telinga saling membutuhkan semuanya. Artinya apa? Tiap anggota tubuh itu saling membutuhkan, saudara. Saling mendukung, saling menguntungkan. Betapa bodohnya jika ada satu anggota tubuh yang mencoba untuk meninggalkan tubuh ini. Iya. Bayangkan tangan, aku tidak senang dengan kamu, kaki. Ya, lalu tangan memisahkan diri. Dipotong, pisah dari tubuh. Wah, itu jadi horor, tangan melayang sendiri. Dan dia tidak mungkin bisa berjalan kan? Itu horor saja.
Artinya tangan tidak bisa buat apa-apa kalau tidak menyatu dengan tubuh. Ya, nah saudara, kita belajar di sini. Tuhan sudah memberikan peran dan keunikan pada seseorang. Untuk itu, jangan pernah kita berpikir aku yang paling berjasa. Kamu enggak. Kalau enggak ada aku, kamu enggak bisa apa-apa. Kita masing-masing saling membutuhkan, saudara. Bagi yang punya kelebihan, punya kemampuan lebih, jangan sombong. Bagi yang hanya pas-pasan, jangan minder. Kita semua saling membutuhkan. Saudara, hargailah setiap keunikan. Hargailah setiap perbedaan kita yang sebetulnya saling menguntungkan. Ini prinsip yang perlu kita pegang. Jangan melecehkan, jangan menganggap yang lain ya tidak penting. Ya, bangunlah kinerja yang bersinergi. Artinya tidak ada yang merasa paling hebat. Jari kelingking saja yang kecil sangat berarti. Maaf kalau hidung kita bermasalah, kita korek-korek atau telinga gatal-gatal. Kelingking nggak mungkin jempol. Nah, kita melihat di sini sebagai contoh ada dua orang cacat. Yang seorang punya kaki tapi nggak punya tangan, buntung dua-dua. Tapi yang seorang lagi dia punya tangan tapi nggak punya kaki. Yang menarik, mereka bisa bersinergi di ladang. Ya, yang punya kaki nggak punya tangan, dia gendong temannya yang nggak punya kaki punya tangan. Mereka bekerja sama-sama. Ini sesuatu yang menarik, yang perlu kita pahami ketika kita sadar kita saling membutuhkan, saling menguntungkan. Perbedaan karunia seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk kita bersinergi, bekerja sama. Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat gereja saling melengkapi. Hal ini akan tercapai jika kita mau bekerja sama. Syaratnya apa? Kita wajib memusatkan tujuan hanya untuk kemuliaan Allah semata-mata. Nah, saudaraku, jadi kita belajar di sini. Ya, betapa pentingnya pemahaman ini. Kita lihat gambar ini. Ini gambar seorang pendeta pemimpin rohani. Dia bekerja untuk 4 orang. Kalau model begini dia nggak kuat. Separuh pekerjaan itu dikuasai dia. Ini model gembala yang single fighter, one man show. Dia kerja sendiri. Sementara yang 4 orang begitu entengnya. Ya, tapi ini gambar yang benar. Kita melihat bagaimana dia sebagai pemimpin rohani, pendeta. Dia membuat 4 orang bekerja bisa bersama-sama. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Biarlah kita belajar hari ini. Bagaimana kita bisa bersinergi. Ya, kita lihat sebagai contoh sederhana. Ketika lengan saya digigit nyamuk, terasa gatal-gatal. Lalu saraf menggerakkan mata saya. Saya lihat, ada nyamuk. Nyamuk lagi jengking, nyedot darah di lengan saya. Lalu saraf menggerakkan tangan kanan saya. Lalu pukul nyamuk sampai mati. Ketika nyamuk itu mati, mulut saya berkata, kapok lu. Jadi kita merasa ketika digigit semua merasakan gatal-gatal. Biar kita belajar, ya yang pertama tadi kita tidak boleh menuntut semua harus sama. Berarti kita siap menerima perbedaan. Yang kedua, jangan merasa saya yang paling penting, yang lain enggak. Ya, seringkali kan yang nampak itu dipuji-puji. Wow, kamu cakep, kamu ganteng, kamu hebat. Nampak dari luarnya. Tapi pernahkah kita melihat yang dipuji yang di dalam? Jujur. Ya, wah, jantungmu cantik ya, ginjalmu cakep, ganteng. Enggak kan? Tapi bayangkan kalau jantung kita bermasalah, kita mati. Nah, kalau ginjal kita bermasalah, cuci darah, kita juga akan mati kemudian. Biar kita belajar hari ini. Ya, kita saling membutuhkan. Yang ketiga, dipanggil menjadi satu bukan berarti setiap anggota dapat bersatu secara otomatis. Artinya, memang satu sisi Tuhan sudah menyatukan kita. Namun kita harus pelihara kesatuan itu. Namun untuk memelihara tidak seperti membalik telapak tangan. Semudah itu tidak. Karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda-beda. Cara berpikir, kehidupan sosial, budaya. Yang membuat seringkali terjadinya konflik. Sehingga benturan-benturan ini membuat seringkali kita kecewa dan kita menjauh. Nah, jadi semua harus berjuang. Perlu kedewasaan. Nah, dewasa rohani itu berarti apa? Nah, kita lihat ayat 27 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31.
Jika semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Tentu tidak. Adakah mereka semua nabi? Tentu tidak. Adakah mereka semua pengajar? Tentu tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tentu tidak. Adakah mereka semua untuk menyembuhkan? Tentu tidak. Untuk berkata dalam bahasa roh? Tentu tidak. Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Tentu tidak. Nah, dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi kita melihat dari ayat ini, di orang yang dewasa rohani, dia menyadari bahwa setiap anggota itu memiliki apa? Ketergantungan dengan anggota lainnya. Kita saling memiliki ketergantungan. Karena itu di poin kedua tadi, kita saling membutuhkan, saling menguntungkan. Artinya dewasa rohani artinya mampu menerima setiap perbedaan. Dan ini nggak gampang. Ya, kita perlu upaya menerima satu prinsip karunia yang utama yang disebut ayat 31. Apa itu? Dalam pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan 3 ayat saja ya. Nah, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya apa? Apapun dan bagaimanapun kehebatan kita, mungkin kita bisa melakukan segala hal di dalam gereja. Kalau kita lakukan tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Disinilah kedewasaan rohani dibutuhkan. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi di satu pihak kita kagum ya bagaimana Tuhan menebus beragam orang dengan latar belakang yang berbeda, dan sekaligus mempersekutukan setiap anak Tuhan menjadi gereja. Namun di pihak lain kita sedih melihat seringkali kesatuan yang sudah Yesus wujudkan di atas kayu salib tidak secara aktif diwujud nyatakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Akibatnya bukan kesatuan yang terwujud, tetapi kumpulan yang di dalamnya, dalam gereja, ada ketidakcocokan, saudara. Karena itu kita diminta saling mengasihi. Kasih adalah sistem peredaran darah di dalam tubuh Kristus. Karena itu, kasih itu memperkaya. Kasih itu membangun. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dalam pertemuan ini? Mari kita belajar untuk saling menghormati. Gereja harus belajar menghargai peran seluruh anggota jemaatnya dan tidak boleh membeda-bedakan. Kita siap menerima setiap perbedaan. Kita bisa duduk sama-sama karena ada titik persamaan, karena kita ada dalam Kristus. Jangan lagi mempersoalkan perbedaan, karena ada hal-hal yang sama membuat kita bisa bergandengan tangan. Yang kedua, saling memperhatikan. Ya, jangan sampai ada perpecahan. Kita belajar untuk memperhatikan. Yang ketiga, ada rasa empati. Dapat menjaga perasaan orang lain dan turut merasakan. Ketika bagian tubuh kita satu yang sakit, kita merasakan, kita belajar untuk merasakan kebersamaan itu. Nah, sebagai konklusi, betapa menariknya dan bagusnya karunia Roh Kudus, tapi tidak akan berguna dan bahkan hanya merusak jika tidak dipakai untuk melayani tubuh Kristus di dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu boleh kami dengar. Kami boleh belajar untuk menerima setiap perbedaan. Kami tidak akan menuntut lagi untuk supaya orang lain seperti kami, seperti saya. Kami boleh belajar menghadirkan orang lain
dalam hidup kami. Kami boleh belajar untuk saling bergantung, saling membutuhkan. Kami sadar tanpa orang lain kami tidak mampu bersinergi. Biar kami boleh belajar bekerja sama-sama. Karena kami punya tujuan yang sama supaya Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kami sadar betapa sulitnya untuk menjadi satu. Karena kami punya latar belakang berbeda, karakter, lingkungan, budaya yang berbeda-beda. Biarlah kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami dinyatakan. Biarlah kasih-Mu banyak berbicara. Sehingga kami boleh siap menerima kehadiran orang lain dalam setiap hati kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan dan berkati kalau ada hari-hari ini yang memiliki konflik yang sulit untuk menyatu. Engkau balut hati mereka. Mampukan mereka menerima di dalam kasih-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.